Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu teman-teman secara online lagi. Kita mulai kegiatan kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini Ibu absen dulu ya yang ikut bimbingan hari ini. Pertama, Fatma Asmarani Farhan. Hadir, Bu. Oke. Yang kedua, Nur Aisyah Ashari. Hadir, Bu. Oke. Rika Herawati. Hadir, Bu. Yana Istiqomah. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya udah pada pernah ikut bimbingan kelompok, udah tahu? Kalau saya Bu. udah, Bu. Oke. Soalnya kan udah masuk kelas waktu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi bimbingan kelompok ini nanti Ibu akan menggunakan teknik problem solving. Jadi kita akan menganalisis sebuah kasus. Topik hari ini yaitu cyberbullying atau intimidasi dunia maya. Nah, udah siap kan? Siap, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan nggak nih anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini ada yang namanya cyberbullying. Sebelumnya Ibu tanya, adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya apakah itu cyberbullying? Saya, Bu. Saya ya udah Mbak Rika dulu, Bu. Ya, saya dulu, ya, Bu. Cyberbullying itu kayak bully tapi melaluinya itu kayak media sosial gitu, Bu, kayak Instagram atau Twitter kayak gitu. Ya, betul lah. Oke, ini kita lihat pengertian dari cyberbullying, intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya. Sering disebut cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Ada bentuk-bentuk cyberbullying. Salah satu bisa dibacakan. Bisa, saya minta tolong Mbak Yana untuk membacakan. Yang pertama itu trolling atau berkomentar kasar dan negatif. Nah, yang kedua. Yang kedua, doxing atau mempublikasikan data pribadi orang lain tanpa izin. Ketiga. Yang ketiga, cyberstalking atau menguntit di media sosial dengan tujuan negatif, lebih mengerikan jika dilakukan aktivitas offline. Benar sih, Bu? Nggak terlalu kelihatan. Di Zoom aja, Mbak. Bisa di Zoom. Oh iya. Nah. Lalu yang keempat, revenge porn. Menyebarkan foto atau video tidak pantas dengan tujuan balas dendam, intimidasi, atau pemerasan. Ya, jadi begitu ya. Yang pertama ini bentuk-bentuk cyberbullying. Ada trolling, berkomentar kasar dan negatif. Biasa kan kita kalau nemu di Instagram misalnya, atau di Twitter ada yang berkomentar secara tidak sopan atau negatif. Nah, itu udah termasuk ke dalam cyberbullying. Yang kedua ada doxing, mempublikasikan data pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini misal kita punya foto teman kita nih yang lagi nggak bagus lah posisinya gitu, misal atau situasinya sedang tidak mengenakan, terus kita publikasikan tanpa seizinnya. Nah, itu juga termasuk cyberbullying. Yang ketiga ada cyberstalking, ini menguntit atau stalking seseorang dengan tujuan negatif. Ya mungkin kita sering ya kayak stalking, mungkin ada yang suka dengan opa-opa Korea kayak gitu, mungkin stalking ya biasa, tapi kalau misalkan dibarengi dengan tujuan negatif, seperti misal ingin menculik atau ingin memeras dan semacamnya, nah ini termasuk juga cyberbullying. Lalu yang keempat, revenge porn, menyebarkan foto atau video tidak pantas. Nah ini mirip dengan doxing. Biasa kalau ada yang menyebarkan
foto video porno seperti itu termasuk dalam cyberbullying dan bisa termasuk ke dalam kejahatan ya, bisa dihukum. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Jelas ya tentang cyberbullying itu apa dan bentuk-bentuknya. Oke. Selanjutnya ini Ibu ada capture dari kasus tentang cyberbullying. Kelihatan nggak di layar? Kalau misal kurang jelas bisa di zoom. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Salah satu boleh Ibu minta tolong untuk membacakan. Mbak Ya, Ibu. Bu. Ya. Fatma. Oh iya, Fatma. Ya, silakan Mbak Fatma. Yang dari judulnya, Bu. Ya. Iya, no. Pelajaran dari kasus Amanda Todd. Ya. Dampak perundungan di dunia siber sangat luas, jejak digital sulit dihilangkan. Kisah perundungan digital atau cyberbullying yang berujung bunuh diri tragis Amanda Misa Todd mungkin adalah salah satu catatan kelam peradaban abad 20. Banyak warganet yang tidak pernah mengenal Amanda secara langsung tiba-tiba merundungnya sebagai pelaku asusila. Berbagai hinaan untuk Amanda mengalir begitu saja sebagai percakapan viral di media sosial. Ironisnya, percakapan sebuah rekaman dikenal di YouTube berjudul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, and Self-Harm menjadi curahan derita yang disampaikan Amanda sebelum mengakhiri hidup. Ya, makasih banyak ya Mbak Fatma udah membacakan dari kasus cyberbullying Amanda Todd tadi ini. Nah, kira-kira nih, anak-anak udah pada membaca dan mendengarkan semua ya? Sudah tahu garis besar kasusnya seperti apa? Sudah, Bu. Nah, menurut anak-anak ini bagaimana nih tanggapan anak-anak tentang kasus atau hal yang dialami oleh Amanda? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Fatma. Kalau menurut saya itu cyberbullying itu lebih menakutkan daripada bully biasa, Bu. Kalau cyberbullying itu, kalau bully biasa kan mungkin secara langsung itu kan cuma yang tahu ya orang-orang di sekitarnya aja. Kalau pergi jauh pun nggak mesti dibully lagi gitu, Bu. Tapi kalau cyberbullying ini nanti kemanapun kita akan pergi ya pasti akan dibully lagi oleh orang-orang yang sebenarnya nggak kenal sama kita, nggak tahu gimana kita gitu, Bu. Ya, bagus banget ya, bener-bener banget yang disampaikan tadi sama Mbak Fatma. Jadi cyberbullying ini dampaknya bisa sangat-sangat Besar. Ya, besar. Bisa sampai bahkan orang yang nggak kenal kita pun bisa ikut-ikutan ngebully gitu. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Nah, silakan Mbak Rika. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Fatma bahwa cyberbullying itu lebih parah daripada kayak bullying secara langsung atau mungkin konvensional bullying kali ya, Bu ya. Dan kalau cyberbullying itu ya memang jejaknya itu nggak bisa hilang itu loh. Kita mau nyewa orang atau bayar orang sebanyak apapun untuk nggak ngebully kita tuh nggak bisa, karena memang ya orang dari penjuru manapun tuh bisa ngakses apa yang jadi hal itu gitu loh, Bu. Kayak misalnya 10 tahun yang lalu tuh bisa kita akses di sekarang. Jadi akhirnya masih kayak nggak cuma kita tapi orang-orang di sekitar kita pun juga akan berpengaruh akan hal itu gitu, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi sangat-sangat mengerikan ya dampak dari cyberbullying. Ya, semuanya bullying memang tidak baik, tapi memang yang paling rentan dan sangat besar dampaknya itu yaitu cyberbullying. Nah, karena dia menyakitinya itu secara pelan-pelan dan tersebar secara luas. Nah, selanjutnya apa termasuk ke dalam jenis bullying yang mana kasus Amanda Todd ini? Tadi kan ada jenis-jenis bentuk-bentuk cyberbullying nih, ada 4 ya. Nah, menurut kalian kasus Amanda ini termasuk yang mana? Ada yang mau berpendapat? Kalau saya, Bu. Ya, Mbak Aisyah. Kalau saya, menurut saya ini buat si pelakunya itu bisa doxing sama revenge porno, karena itu kan menyebarkan
privasi dirinya si Amanda itu kan. Lalu yang disebarkan itu adalah foto-foto yang merupakan foto-foto kayak seperti asusila seperti itu, Bu. Yang tidak pantas begitu ya. Ya, yang tidak pantas gitu. Nah, ya ada lagi yang ingin berpendapat? Mbak Yana? Sama sih Bu, seperti yang dikatakan Aisyah tadi. Termasuk ke dalam jenis yang nomor 2 sama nomor 4, doxing sama revenge porn. Karena dia menyebarkan foto-foto si Amanda yang tidak baik, foto-foto yang tidak senonoh dulu. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Nah, ada lagi? Mungkin yang berpendapat kalau itu termasuk trolling atau cyber stalking? Kalau saya Bu, kalau saya itu menurut saya itu kasusnya itu kayak kompilasi antara revenge porn sama trolling. Karena awalnya itu dia nyebar dulu kan revenge porn, kemudian aman dari revenge pornnya si laki-lakinya, akhirnya si Amandanya itu kena trolling itu, gitu Bu. Ya, jadi ini komplikasi atau ya komplikasi dari revenge porn dengan trolling. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Mbak Fatma? Udah Bu, Sama ya. benar yang dikatakan teman-teman, saya telepon sama trolling. Ya, kalau kita simpulkan tadi pendapat dari anak-anak semuanya, ini termasuk ke dalam trolling. Trolling ini berkomentar kasar dan negatif, yaitu netizen ya, kebanyakan yang setelah. Selanjutnya, Ibu pengen anak-anak semua mengisi Mentimeter yang sudah Ibu siapkan. Sebentar ya. Ibu share dulu di room chat, nanti silakan langsung diklik linknya. Ya. Yang pertama, gimana sih cara kita menghindarkan diri dari menjadi pelaku maupun menjadi korban dari bullying ya? Nah, yang pertama ini tidak dengan mudah membagi informasi pribadi, terutama sesuatu yang berkaitan dengan bagian intim tubuh kepada orang lain. Nah, ini benar sekali ya. Ini tadi jawaban siapa nih? Mbak Rika ya? Ya Bu, ya. Ya. Jadi kita memang perlu penting untuk menjaga privasi kita, kecuali entar sama yang udah sah gitu. Kalau misalkan masih belum sah, mah kalau bisa benar-benar dijaga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak Merugikan ya Bu. mengenakan. Ya, betul. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan, menerima orang lain dengan apa adanya. Yang tadi jawabannya siapa? Jawaban saya, Bu. Oh, itu tadi tentang yang kasusnya tadi toh, Bu. Saya kira bullying secara umum. Yang mana? Oh, boleh dua-duanya nggak apa-apa. Ya, menghargai setiap perbedaan, menerima orang lain dengan apa adanya. Ya, ini benar ya. Supaya kita tidak menjadi pelaku bullying, kita harus bisa menghargai setiap perbedaan. Jadi orang lain mau seperti apapun, meskipun teman kita ada yang mengalami hal serupa, nggak perlu kita berkomentar kasar atau negatif, karena kita secara tidak langsung maupun secara langsung juga dapat membuat teman kita itu jadi down gitu, yang ujung-ujungnya bakal berakibat sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu ini menghindari menggunakan pakaian atau perhiasan yang terlalu mencolok yang dapat menimbulkan pelaku mempunyai bahan untuk berundung. Tidak ikut-ikutan melakukan bullying dalam bentuk apapun. Ini siapa ini? Mbak Aisyah? Saya Bu, iya. Iya. Ya, benar sekali ya yang disampaikan Mbak Aisyah juga. Lalu ini yang terakhir Mbak Fatma, memilah suatu informasi yang ada adalah suatu privasi bagi seseorang. Apabila hal tersebut privasi, atau mungkin dia mengatakannya bahwa hal tersebut privasi, saya akan menjaga informasi tersebut. Oke. Sangat penting bagi kita dan sangat baik untuk menjaga kerahasiaan atau privasi orang lain, dan jangan sampai kita mengumbar-ngumbar aib. Oke, jadi selanjutnya habis ini Ibu akan mengirimkan link untuk membuat poster. Silakan di.
Ini udah ada template-nya ya. Jadi anak-anak ini poster tentang anti bullying. Jadi ini anak-anak klik, habis itu login kan lewat Gmail ataupun Facebook. Nanti setelahnya ada template tentang bullying. Nah, bisa diedit atau pakai itu aja. Jadi kalau sudah di-download, oke, jadi selanjutnya habis ini Ibu akan mengirimkan link untuk membuat poster. Silakan di ini udah ada template-nya ya. Jadi anak-anak ini poster tentang anti bullying. Jadi ini anak-anak klik, habis itu login kan lewat Gmail ataupun Facebook. Nanti setelahnya ada template tentang bullying. Nah, bisa diedit atau pakai itu aja. Jadi kalau sudah di-download, udah jelas anak-anak, silakan. Atau ada yang ditanya? Ya, silakan. Bisa Ini diakses. dikumpulkan hari ini juga, Bu. Ini dikumpulkan hari sekarang juga gitu, Bu. Ya. Ya. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah semuanya, silakan satu-satu masing-masing share screen, memperlihatkan hasil poster masing-masing. Silakan dimulai dulu dari kita. Saya, Bu. Ya. Bentar, Bu. Oke, wah bagus sekali nih. Mbak Rika jelaskan apa makna dari poster ini. Itu kan tulisannya stop bullying itu kita harus berhenti untuk membuli. Terus di situ ada gambar laptop. Nah, itu menandakan bahwa yang sekarang baru banyak itu kan bullying tapi secara daring, secara cyber gitu. Terus bawahnya ada kata-kata hari ini masih membuli, kamu nggak keren, stop bully, perbanyak menghargai. Karena menurut saya itu bullying itu ada karena beberapa di antara kita tuh nggak bisa menerima perbedaan dari teman-teman kita. Oke, mantap. Bagus sekali, tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya yaitu Mbak Yana. Ya, Bu. Bentar. Ya. Kelihatan, Bu. Kan? Ya, ini apa makna dari poster ini, Mbak? Ya, ini don't bully, be a friend. Jadi, kepada sesama itu jangan saling membuli. Lebih baik menjadi teman aja. Kalau ada perbedaan di antara kita dengan orang lain, ya dianggap sebagai hal yang saling saling melengkapi, bukan sebagai suatu perbedaan yang menjauhkan itu. Jadi lebih baik menjadi teman, jangan saling membuli. Ya, itu, Bu. Bagus sekali buat Mbak Yana. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Mbak Aisyah. Oh ya, bentar, Bu. Itu, Bu. Oke, ini apa artinya nih posternya nih? Ini, Bu, stop untuk membuli. Saat ini saatnya kita untuk menghormati atau respect kepada manusia, karena masa sekarang kan ya kita kan sama-sama manusia, jadi kita harus saling menghormati kayak gitu, Bu. Ya, oke. Bagus. Makasih Mbak Aisyah. Ya. Selanjutnya Mbak Fatma. Ya, Mbak Fatma bisa dijelaskan apa artinya ini posternya? Kan seperti apa sih, Bu, yang di Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua itu, Bu. Jadi perbedaan itu, dengan perbedaan kita itu juga satu, jangan malah dihakimi. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita sendiri gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Makasih Mbak Fatma. Semuanya udah bagus sekali ya posternya yang sudah dibuat. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulan dari pagi hari ini yaitu tentang cyberbullying, yaitu perundungan atau intimidasi yang terjadi pada dunia maya. Jadi tadi itu ada 4
4 bentuk perundungan cyberbullying. Yang pertama itu ada bullying berkata kasar. Yang kedua itu ada penyebaran data pribadi. Yang ketiga itu ada penyebaran video porno. Yang keempat itu ada menguntit di dunia maya. Ya, sudah? Sudah. Oke, makasih Mbak Aisyah, bagus sekali. Nah, jadi itu tadi kesimpulan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, terima kasih atas partisipasi aktif anak-anak semua, sudah sangat bagus. Nah, sebelum kita akhiri nih, Ibu bagikan di chat dulu lembar evaluasi setelah melakukan bimbingan kelompok. Bisa diklik linknya, nanti akan menuju ke Google Form. Ini sudah semua? Sudah. Jika sudah, kita akhiri dulu bimbingan kelompok pada hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup dulu. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.